guys, balik lagi sama gua William Sudana dan welcome to 2024. First of all, gue pengen mengucapkan selamat tahun baru buat kita semua dan di tahun yang baru ini semoga perjalanan trading kita semakin lancar, banyak rezeki, terutama buat kita juga semakin sehat, semakin paham apa yang harus kita lakukan untuk menjadi trader mandiri dan semua doa yang positif-positif buat kita semua. Dan kalau misalnya kalian juga punya impian yang sama, jangan lupa untuk like dulu videonya supaya video kita dan permulaan dari tahun 2024 perjalanan trading kita semakin lancar dan semakin jaya. Oke? Jadi balik lagi langsung di video kali ini karena pas gue rekam ini adalah 1 Januari, jadi kita belum masuk ke dalam market yang baru, tapi besok kita langsung mulai dengan trading hari pertama di tahun 2024. Kira-kira perjalanan akan seperti apa? Karena udah banyak yang mulai berspekulasi gitu kan. Gold Januari, Desember itu kira-kira akan lanjut naik ke atas kayak gitu. Tapi apakah benar naik ke atas atau enggak gitu? Ini yang mau kita analisa terutama untuk minggu ini dulu deh, tanggal 2 sampai nanti hari Jumat yang akan ada NFB. Oke? Sebelum kita lanjut, kita akan lihat dulu dari economic calendar nih guys. Ini adalah serangkaian berita yang akan terjadi sepanjang minggu ini. Pertama, besok ya, jam 9.45. Ini kalau ini waktu New York, jadi pas New York buka, ini ada S&P Global US Manufacturing PMI. Oke, di sini forecastnya menurun ya. Di sini terus kemudian ini USD ada ISM Manufacturing PMI, ada job opening dan ada FOMC meeting minutes gitu. Oke, supaya nggak bingung, FOMC meeting minutes ini adalah rekap dari hasil FOMC di bulan Desember kemarin. Jadi bukan FOMC meeting yang membahas tentang suku bunga. Jadi kalau misalnya kalian pengen kayak nonton FOMC gitu ya, begadang malam-malam, menurut gue sih nggak usah ya. Gitu. Ini dibiarin aja lah, kalian tidur aja gitu. Karena ini adalah hasil rekap. Jadi minutes of meeting, hasil meeting yang dibacakan ulang kayak gitu. Oke. Kemudian di hari Kamis ada ADP non-farm employment change, ya kan, initial jobless claim, Global Service PMI, dan ini juga biasa berkorelasi ya. Data-data ini berkorelasi, job opening juga sama. Ini akan merefleksikan nanti apa yang akan terjadi nanti di hari Jumatnya. Karena akan ada di sini non-farm payroll gitu, dimana ini adalah waktu yang ditunggu-tunggu gitu, dan salah satu berita yang memberikan volatilitas tinggi untuk market. Jadi serangkaian dari mulai Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gitu ya. Ini udah ditunggu dengan berita-berita atau data ekonomik yang bombastis. Jadi expect terjadinya volatilitas di minggu ini kayak gitu. Dan kalau misalnya kita ngomongin karena ini adalah minggu pertama trading di 2024, artinya apa? Akan banyak cerita-cerita baru bagaimana cara kita menyusun untuk di gold sendiri, terutama untuk semua di forex pair, nggak cuma gold ya. Tapi kalau kita spesifik di gold, ya pasti kita akan mulai nyusun cerita lagi di gold gitu. Karena dengan data yang kita dapatkan di awal tahun ini, berarti kan dari sisi tahunnya, year-nya berubah, keluar data baru, kemudian quarter keluar data baru, semester keluar data baru, monthly keluar data baru, weekly dan daily. Ingat bahwa perjalanan gold itu akan dimulai dari tugas utama di time frame besarnya, baru turun dibantu oleh time frame adik-adiknya sampai dari semester, quarter, monthly, weekly, daily, bahkan sampai H4, H1, M15, M5, M1-nya gitu. Semua itu akan bekerja bersama-sama untuk menuntaskan tugas yang sudah kita define berdasarkan pola pergerakan price action-nya kayak gitu. Oke? Dengan kita mengetahui alur cerita, ini akan sangat membantu kita untuk perjalanan kita ke depannya. Kita paham arah market mau kemana, apa tugas yang lagi diprioritaskan saat itu, dan kecenderungannya ups and downs akan lebih memudahkan kita, membuat kita lebih tenang untuk trading. Oke? Jadi langsung kalau misalnya kita ngelihat ini adalah closing di kemarin hari Jumat ya, 2062,93 gitu. Mungkin di setiap broker akan berbeda-beda, dan gue mau remind bahwa harga setiap broker pasti berbeda-beda gitu. Jadi jangan expect harga setiap broker bakal sama ya. Pasti beda-beda. Makanya gunakan referensi price yang ada di broker kalian kayak gitu. Even kalian menggunakan TradingView juga pilih sumbernya, karena setiap broker juga mengambil data atau enggak mengambil sumber harga dari berbeda-beda. Berdasarkan tabel prematur kita bisa ngelihat di sini ya, kalau kita lihat sekilas ya berdasarkan data yang ada di sini, kan yang kita berasumsi bahwa open market di 2062,61, di mana itu adalah
harga closing terakhir di jam 4 ya, jam 4 hari Jumat kemarin. Tapi pas open market kan mungkin aja harga akan gap up atau gap down gitu. Berdasarkan history ada kadang-kala dia gap down, ada kadang-kala dia gap up. Yang menjadi misteri adalah seberapa besar gap up-nya. Apakah gap up gap down-nya? Apakah hanya 10 pip, 20 pip, atau mungkin 120 pip, atau mungkin 200 pip. Karena pernah terjadi pas open year baru gap up-nya gede gitu, atau gap down-nya gede. Nah, di sini kita tetap bisa asumsikan dengan angka yang ada ya, karena lihat 2062,61. Nah, di sini kita bisa ngambil referensi bahwa di sini kita lihat 2024 ini up, atas, artinya di sini literally kayaknya oke, ideal. Semester 1 juga up, atas. Ini juga ideal. Kuartal 1 up, atas, dengan ini ideal juga. Januari up, atas, bawah. Berarti di sini gua ngeliat bahwa Januari ini potensinya kira-kira ada ketidakidealan dengan hukum jikanya yang up ya gitu. Karena posisi R1-nya ada di bawah HB. Dimana seharusnya kalau kita ngomong yang idealnya seperti ini, kuartal 1 semester 1 2024 gitu. Dan kita ngeliat lagi di sini week-nya up, bawah. Jadi kalau misalnya Januari di sini dia ngeliat hukum jikanya kan up, tapi posisi open to pivot di atas ini oke. Tapi R1 dan S1 dan HB dan LB-nya ini yang kebalik kayak gitu. Jadi kalau menurut gue sih akan ada potensi sideways mungkin di Januari atau mungkin anomali. Kalau week satunya ini malah lebih obvious. Hukum jikanya up tapi open di bawah pivot. Jadi di sini kalau dengan asumsi bahwa kita open tetap 2062 ya, maka week-nya bakal potensi anomali down lumayan besar gitu. Apalagi kalau kita lihat di sini S1 ke LB-nya, S1 ke LB kita lihat di sini posisinya adalah 2053,52 ya. Itu LB-nya, tapi S1 week-nya 2041. Jadi jelas banget ini. Kalau misalnya dia break LB-nya dan dia akan naik ke S1 week-nya 2041, definitely udah anomali down. Untuk Seninnya sendiri, kita ngeliat di sini adalah down dengan posisi open-nya seperti ini, down. Jadi masih sejalan dengan timing busur weekly-nya. Menurut gua ini data yang asik banget ya. Dengan kita punya data yang baru, semuanya all fresh, potensi untuk kita perhatiin di sini seluruh pivot-pivotnya 2065, 2064, pivot daily dan pivot weekly itu berdekatan. Kemudian di pivot monthly-nya 2055, quarter 1985, semester 1999 2000, year-nya 1980 kayak gitu. Gue sih ngelihat bahwa tipikal ketika ada pergantian di time frame besar yang baru, ada kecenderungan bahwa pivot akan mulai disentuh-sentuh dulu masing-masing gitu. Sebelum akhirnya harga menentukan dia mau bergerak kemana gitu. Jadi expect aja, perhatikan harga pivot yang masih fresh semua ini. Karena ada kemungkinan pivotnya yang akan dikunjungi dulu satu persatu. Kalau misalnya kita ngelihat yang paling dekat ini 2065, ini pivot month-nya 2055,91 itu berdekatan loh dengan S1 daily ya. Jadi ada kemungkinan ini akan mulai kejar dulu ke bawah gitu. Kemudian apalagi sejalan ya, kalau kita ngomong daily ini 2065 ya kan, S1-nya 2055, pivot monthly-nya juga ada di situ. Lalu kemudian kita ngomong nih S1 monthly, kalau kita ngomong monthly-nya up Januari, berarti kan area busurnya adalah di pivot sampai S1 1967. Kita lihat 1967 itu berdekatan dengan area pivot quarter di 1985 dan juga 1999. Dan juga pivot yearly-nya di 1980. Jadi ada possibility benar-benar pivotnya akan dikunjungi dulu. Jadi beware. Jangan langsung FOMO. Oh Januari berdasarkan history orang bilang langsung tembak ke atas. Kencang bullish gitu. Tapi realitanya mungkin enggak. Karena ingat setiap proses kenaikan pasti akan turun dulu. Itu yang mau kita antisipasi dulu. Apalagi kita ngelihat Seninnya down dan weekly-nya ada potensi untuk anomali down. Ini yang kalau saya lihat. Dan Januarinya kita lihat nggak 100% ideal hukum jikanya up dengan posisi RPS yang atas, dan atas ini atas, bawah. Jadi antara probably sideways atau anomali down. Itu yang mesti diperhatikan. Oke? Kalau misalnya kita berkaca dari sisi RPS-nya, ini udah jadi angka yang baru ya. Ini gua sudah mulai patokin di planning dengan angka yang kemarin. Jadi ini area pivot semester, pivot quarter, pivot yearly ini berdekatan semua. Di area 2000 dan juga 1985, 1980. Oke. Ini jadi area pantulan pertama yang akan kita expect. Perhatiin yang garis yang hijau-hijau ini, kalau gua selalu ngeliat bahwa ini area hijau-hijau ini masih menjadi area pullback yang sehat. Ya kan, kalau kalian lihat swing low terakhir itu ada di sini di 1973 yang dimana ini adalah low-nya monthly. Oke, low-nya LB monthly.
Dan kalau misalnya harga masih turun ke bawah sini, ini masih belum ada break of structure. Jadi posisi yang seperti ini masih fine aja. Jadi jangan sampai ke Gojek buru-buru pengen buy ya guys. Kita perhatikan dulu pergerakan RPS di time frame daily-nya, weekly-nya gitu supaya kalian nggak nyangkut gitu. Ingat potensi ke bawah sini masih valid kalau menurut gue secara strukturnya. Dari 2062 sampai ke di sini masih 1978 itu masih ada sekitar 1000 pip. Lumayan jauh. Jadi hati-hati. Oke, untuk kalian yang mungkin masih bingung tadi gue ngomongin apa, kalian bisa mulai mampir ke YouTube di playlist ini. Tonton video part 1, part 2, part 3, part 4. Kemudian untuk ini part 5, ini kita ngomongin tentang bagaimana cara kita membaca signal entry lewat kode-kode yang diberikan HAM4 setiap harinya, ya kan? Ini untuk members only, tapi sama ini juga baru gue bikin satu video lagi eksklusif konten, step by step cara kita nyusun alur cerita. Jadi apa yang tadi gue bicarakan secara detail gue bahas di video ini guys. Tapi ini hanya untuk khusus untuk members only ya. Kalau member only gimana? Kalian klik aja, nanti join di sini. Kalian bisa klik join di sini. Kemudian nanti akan muncul pop up. Pilih aja yang eksklusif konten. Ini cuma 40.000 per bulan. Kalian klik join, bayar, kalian bisa akses video ini. Gitu aja. Oke, jadi untuk summing up seluruh materi yang ada di video kali ini, batas trading range kita untuk weekly dari 2088 sampai ini 2053. Perhatikan opennya, kalau misalnya dengan konteks dia mulai open di bawah gap down, probably ini semua narasi yang tadi kita bahas itu akan terjadi. Dan untuk daily-nya sendiri, kalau misalnya open ada masih di bawah 2066, ya narasinya tetap masih berjalan seperti apa yang tadi kita sampaikan. So kita tetap pantau pergerakan tabelnya day by day. Semua kita bahas di Telegram, silahkan join Telegramnya, it's free, nggak tip dana, nggak ada paid mentorship, VVIP, signal apapun itu. Karena goals dari channel ini dan goals dari komunitas Ana Market adalah membantu kalian untuk menjadi independent trader yang mandiri. Jadi jangan bergantung sama orang lain. Kita mengasah diri kita untuk bisa paham analisa yang mau kita jalankan dan sama-sama menjadi sumber rezeki buat kita sendiri dan berbagi ilmu kepada orang yang membutuhkan. Jangan lupa untuk like video ini dan komen apa yang kalian pengen gue bahas lebih lanjut lagi. Jangan lupa di subscribe juga dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.